Tahukah Anda bahwa pada saat Anda mencapai usia 80 tahun, masa otot Anda bisa menyusut hingga setengahnya dibandingkan saat Anda lebih muda? Ini adalah kenyataan yang keras yang mempengaruhi jutaan orang dewasa yang lebih tua di seluruh dunia, menyebabkan kehilangan kemandirian, meningkatnya kecelakaan, dan kunjungan rumah sakit yang sering. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa ini bukan takdir Anda? Penelitian telah menunjukkan bahwa ini tidak harus menjadi masa depan Anda, dan beberapa individu yang berusia 70-an dan 80-an memiliki kekuatan dan fungsi otot yang setara dengan orang yang setengah usia mereka. Bagaimana mereka melakukannya? Teruslah membaca untuk menemukan 7 kebiasaan kuat yang dapat membalikan kehilangan otot terkait usia dan membantu Anda mempertahankan kekuatan otot, kemandirian, dan vitalitas seiring bertambahnya usia. Ini bisa menjadi perubahan besar yang Anda tunggu-tunggu. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video lainnya. Penelitian yang diterbitkan di Journal of Physiology telah menantang keyakinan lama bahwa atrofi otot yang parah adalah bagian tak terhindarkan dari proses penuaan. Studi terbaru mengungkapkan bahwa beberapa individu yang berusia 70-an mempertahankan kekuatan dan fungsi otot yang setara dengan orang yang jauh lebih muda, yang bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional. Individu-individu ini sering disebut sebagai supragers, terus menunjukkan kemampuan fisik yang luar biasa hingga usia 90-an. Banyak dari mereka menjalani hidup yang aktif dan mandiri, tampil sangat baik dalam tes kekuatan, terkadang mengalahkan orang yang setengah usia mereka. Apakah mereka sedang mendaki gunung, berolahraga, atau sekadar mempertahankan gaya hidup aktif? Mereka membuktikan bahwa kehilangan otot terkait usia bukanlah takdir yang tak terhindarkan. Kunci dari vitalitas mereka yang berkelanjutan terletak pada kebiasaan yang telah mereka adopsi sepanjang hidup mereka, yang dapat secara signifikan memperlambat, dan dalam beberapa kasus bahkan membalikan, kehilangan otot yang biasanya terkait dengan penuaan. Kebiasaan-kebiasaan ini tidak hanya membantu mereka mempertahankan masa otot mereka, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka seiring bertambahnya usia. Meskipun ada banyak penelitian yang mendukung hal ini, angka yang mencengangkan menunjukkan bahwa 93% lansia masih belum mengetahui kebiasaan yang dapat mencegah atau bahkan membalikan penurunan otot. Para ahli dari institusi terkenal seperti Mayo Clinic dan Harvard Medical School sepakat bahwa ada tindakan tertentu yang dapat diambil oleh orang dewasa yang lebih tua untuk menjaga masa otot mereka hingga usia lanjut. Namun, banyak dokter gagal membagikan informasi ini kepada pasien lansia mereka. Kelalaian ini membuat banyak orang tidak menyadari strategi sederhana namun efektif yang dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jika Anda penasaran apa saja kebiasaan tersebut, teruslah membaca. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa kebiasaan yang mungkin tanpa sadar Anda praktikan justru bisa mempercepat kehilangan otot daripada mencegahnya. Pada bagian berikut, kita akan membahas 7 kebiasaan kunci yang bisa menjadi perbedaan antara penuaan yang anggun dan membutuhkan bantuan di tahun-tahun mendatang. 1. Stres hormetik. Kebiasaan paradosikal dari supragers. Salah satu kebiasaan paling mengejutkan yang membantu orang lanjut usia mempertahankan kekuatan otot yang mengesankan adalah praktik stres hormetik. Hormesis adalah konsep di mana paparan singkat terhadap tingkat stres rendah, yang bisa berbahaya pada intensitas yang lebih tinggi, dapat memberikan efek positif pada tubuh. Bagi individu yang menua, ledakan kecil dari stresor tertentu memicu mekanisme pertahanan alami tubuh, membantu mempertahankan, dan dalam beberapa kasus bahkan meningkatkan, fungsi otot. Penelitian dari Book Institute for Research on Aging menyoroti efek positif dari ekstrim suhu, baik panas maupun dingin, terhadap pelestarian otot. Supragers, mereka yang mempertahankan vitalitas luar biasa hingga usia lanjut, sering melakukan paparan dingin, seperti mengakhiri mandi dengan semburan dingin selama 30 detik atau menggunakan rendaman dingin. Praktik ini mengaktifkan lemak coklat, meningkatkan biogenesis mitokondria, dan memicu adiponektin, hormon yang membantu melindungi otot dari kerusakan. Di sisi lain, lingkungan panas, seperti yang ditemukan di sauna, mengaktifkan protein kejutan panas yang membantu memperbaiki dan melindungi sel otot. Menariknya, penggunaan sauna secara teratur, sekitar 4 hingga 7 kali seminggu, telah dikaitkan dengan pengurangan kehilangan otot sebesar 40% dibandingkan dengan individu yang tidak menggunakan sauna, menurut penelitian dari Finlandia. Faktor kunci lain dalam mempertahankan fungsi otot pada usia lanjut adalah puasa intermiten. Banyak supragers mengikuti jadwal makan terbatas, biasanya membatasi asupan makanan dalam jendela Agustus 10 jam setiap hari. Rutin puasa ini merangsang autophagy,
proses pembersihan seluler alami tubuh, dan meningkatkan fungsi mitokondria, secara signifikan meningkatkan kualitas otot. Sebuah studi dari Salk Institute menemukan bahwa praktik ini dapat meningkatkan aktivitas mitokondria di otot hingga 10% dalam hanya 12 minggu. Akhirnya, ledakan intens dan singkat dari kontraksi otot, seperti mendorong atau menarik objek diam selama 10 detik, adalah bentuk stres hormetik yang menjaga otot tetap terlibat dan kuat. Jenis latihan isometrik ini tidak hanya mempromosikan kesehatan otot, tetapi juga mengurangi ketegangan pada sendi, menjadikannya metode yang aman dan efektif bagi orang dewasa yang lebih tua untuk mempertahankan massa otot mereka. 2. Waktu konsumsi protein. Kebiasaan penting untuk pertumbuhan otot. Kesalahan umum lainnya di kalangan lansia adalah ketidaktepatan dalam waktu konsumsi protein. Meskipun secara luas diakui bahwa protein sangat penting untuk perbaikan dan pertumbuhan otot, cara dan waktu konsumsinya dapat memberikan perbedaan besar dalam efektivitasnya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk memanfaatkan protein dalam membangun otot menurun, sebuah fenomena yang dikenal sebagai resistansi anabolik. Untuk mengatasi penurunan ini, penelitian menunjukkan bahwa membagi konsumsi protein secara merata sepanjang hari, daripada mengonsumsinya dalam jumlah besar sekaligus, dapat secara signifikan mengoptimalkan sintesis protein otot, proses yang membangun otot. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition menyoroti pentingnya mengonsumsi 25-30 gram protein berkualitas tinggi di setiap makan bagi lansia. Pendekatan terfokus ini membantu memaksimalkan pertumbuhan otot dan mencegah kehilangan otot yang sering terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Misalnya, daripada memilih sarapan tradisional seperti sereal atau roti panggang, lansia bisa menggantinya dengan alternatif kaya protein seperti telur, yogurt Yunani, atau smoothie protein. Perubahan sederhana ini tidak hanya membantu mendukung pemeliharaan otot, tetapi juga memberikan energi yang tahan lama. Penting juga untuk memastikan bahwa makan siang dan makan malam mengandung jumlah protein yang seimbang. Dengan membagi konsumsi protein sepanjang hari, lansia dapat menjaga kekuatan otot, memperbaiki pemulihan, dan bahkan melawan kehilangan otot. Dampak dari strategi ini sangat luar biasa. Sebuah studi dari Universitas Texas mengungkapkan bahwa peserta yang membagi konsumsi protein mereka sepanjang hari melihat peningkatan sintesis protein otot sebesar 25% dalam 12 minggu. Hasilnya adalah peningkatan otot lebih dari 1 pon, menekankan bagaimana membuat perubahan kecil dalam konsumsi protein dapat berdampak signifikan pada kesehatan otot secara keseluruhan. Perubahan sederhana dalam kebiasaan makan ini dapat membuat perbedaan besar bagi lansia, membantu mereka mempertahankan kemandirian dan kekuatan mereka selama bertahun-tahun. Ini adalah perubahan kecil dengan imbalan besar dalam mempertahankan massa otot dan mempromosikan penuaan yang sehat. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, harap komentari 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 3. Mengoptimalkan tingkat vitamin D. Vitamin otot. Tahukah Anda bahwa vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga kekuatan otot, terutama seiring bertambahnya usia? Sayangnya, lebih dari 80% lansia kekurangan nutrisi penting ini, yang tidak hanya esensial untuk kesehatan tulang tetapi juga untuk fungsi otot. Peneliti dari Universitas Harvard menemukan bahwa vitamin D mengaktifkan gen-gen yang bertanggung jawab untuk membangun otot dan membantu melestarikan massa otot, yang sangat penting untuk menjaga kekuatan dan mobilitas pada orang dewasa yang lebih tua. Sebuah studi yang diterbitkan dalam JAMA Internal Medicine menemukan bahwa lansia dengan tingkat vitamin D yang optimal menunjukkan kekuatan otot 25% lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki kadar rendah. Selain kekuatan otot, individu-individu ini juga menunjukkan keseimbangan dan waktu reaksi yang lebih baik, faktor penting dalam mencegah jatuh, yang menjadi masalah besar bagi orang dewasa yang lebih tua. Untuk supragers, mereka yang mengalami sedikit atau bahkan tidak ada kehilangan otot seiring bertambahnya usia, kadar vitamin D mereka biasanya dipertahankan di atau di atas 40 ng/ml, sementara kadar di bawah 20 ng/ml dianggap kekurangan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita menjadi kurang efisien dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Faktanya, antara usia 20 dan 65, kemampuan tubuh untuk mensintesis vitamin D dari paparan sinar matahari berkurang hingga 50%. Ini menjadikan suplemen sangat penting bagi lansia. Sebagian besar ahli merekomendasikan dosis harian 2.000 hingga 4.000 IU vitamin D, bersama dengan paparan sinar matahari selama 15-20 menit setiap hari, jika memungkinkan. Tentu saja, akan sangat bermanfaat juga untuk memasukkan makanan yang kaya vitamin D dalam diet Anda, seperti ikan berlemak,
seperti salmon dan makarel, serta produk susu yang diperkaya. Dengan memastikan kadar vitamin D yang cukup, lansia dapat meningkatkan kekuatan otot, memperbaiki keseimbangan, dan mengurangi risiko jatuh, yang pada akhirnya membantu mereka mempertahankan kemandirian dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Ini adalah langkah sederhana namun kuat dalam mempromosikan penuaan yang sehat dan pemeliharaan otot. 4. Mengelola peradangan. Prioritas harian. Peradangan tingkat rendah kronis, yang sering dikenal dengan istilah inflammaging, merupakan salah satu penyebab utama hilangnya massa otot pada lansia. Peradangan tingkat rendah yang terus-menerus ini mempercepat kerusakan otot dan menghambat kemampuan tubuh untuk membangun dan mempertahankan massa otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan tingkat peradangan lebih tinggi dapat kehilangan massa otot 3 kali lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang memiliki tingkat peradangan lebih rendah, menjadikannya faktor utama dalam penurunan otot terkait usia. Menariknya, para suprager, individu yang tetap mempertahankan kekuatan dan vitalitas luar biasa hingga usia lanjut mereka, cenderung memiliki tingkat peradangan yang moderat. Salah satu strategi utama mereka dalam melawan peradangan adalah memastikan mereka tidur dengan nyenyak. Mendapatkan tidur 7-8 jam yang tidak terganggu di ruangan yang gelap dan tenang terbukti dapat mengurangi produksi sitokin inflamasi, molekul yang bertanggung jawab untuk mempromosikan peradangan. Ini, pada gilirannya, membantu melestarikan massa otot dan mendukung kesehatan secara keseluruhan. Selain tidur berkualitas, para suprager juga fokus pada menjaga keseimbangan mikrobioma usus yang sehat. Ketidakseimbangan bakteri usus telah dikaitkan dengan peradangan sistemik yang mempengaruhi seluruh tubuh, termasuk kesehatan otot. Untuk mendukung keseimbangan usus, para suprager mengonsumsi berbagai makanan berbasis tumbuhan, makanan fermentasi, dan probiotik dalam diet mereka. Makanan-makanan ini memberi makan bakteri baik di usus, membantu mengatur peradangan, dan mempromosikan kesejahteraan secara keseluruhan. Olahraga teratur dengan intensitas moderat adalah strategi penting lainnya untuk mengelola peradangan. Para suprager menjadikan aktivitas fisik bagian dari rutinitas harian mereka, dengan latihan intensitas moderat seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. Namun, mereka menghindari intensitas yang berlebihan, yang justru dapat memicu peradangan daripada menguranginya. Selain olahraga, para suprager juga mengonsumsi diet kaya makanan antiinflamasi. Ini termasuk asam lemak omega 3 yang ditemukan dalam ikan berlemak, kurkumin dari kunyit, dan makanan kaya polifenol seperti beri dan teh hijau, yang semuanya telah terbukti mengurangi peradangan dalam tubuh. Secara keseluruhan, kebiasaan-kebiasaan ini, tidur berkualitas, usus yang sehat, olahraga moderat, dan diet antiinflamasi, membantu para suprager mengelola inflammaging secara efektif, melestarikan massa otot, dan menjaga kesehatan serta vitalitas mereka saat menua. 5. Mikronutrien tertarget. Penghubung yang hilang untuk kesehatan otot. Sementara protein sangat penting untuk pertumbuhan otot, beberapa mikronutrien memainkan peran yang sama pentingnya dalam mendukung fungsi otot, terutama seiring bertambahnya usia. Magnesium, yang sering disebut sebagai elektrolit terlupakan dalam hal kesehatan otot, adalah salah satu nutrien penting tersebut. Sebuah studi yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition menemukan bahwa lansia dengan kadar magnesium yang cukup memiliki genggaman yang 30% lebih kuat dan kinerja fisik secara keseluruhan yang lebih baik dibandingkan dengan mereka yang memiliki kadar magnesium lebih rendah. Hal ini menunjukkan dampak besar yang dimiliki magnesium terhadap kekuatan dan fungsi otot pada orang dewasa yang lebih tua. Para suprager, mereka yang berhasil mempertahankan kekuatan dan vitalitas luar biasa hingga usia lanjut, cenderung sangat memperhatikan asupan mikronutrien mereka. Selain magnesium, mereka juga fokus pada nutrien seperti kreatin dan B12 metilasi untuk mendukung kesehatan otot mereka. Kreatin, yang sering dikaitkan dengan binaragawan, sangat penting untuk meningkatkan produksi energi otot dan retensi air. Keduanya membantu meningkatkan massa otot dan kekuatan. Meskipun kreatin sering dikaitkan dengan atlet muda, itu juga sangat bermanfaat bagi orang dewasa yang lebih tua yang ingin mempertahankan atau meningkatkan kekuatan otot. B12 metilasi adalah nutrien kunci lainnya yang sangat bergantung pada para suprager. Bentuk vitamin B12 ini sangat penting untuk fungsi otot dan produksi energi, terutama karena kemampuan tubuh untuk menghasilkan asam lambung menurun seiring bertambahnya usia. Tanpa asam lambung yang cukup, orang dewasa yang lebih tua sering mengalami kesulitan menyerap B12 dari makanan, menjadikan suplemen sangat penting untuk mempertahankan kesehatan otot dan tingkat energi. Makanan kaya magnesium, seperti sayuran berdaun hijau,
kacang-kacangan, dan biji-bijian, secara teratur dimasukkan dalam diet para suprager. Makanan-makanan ini memberikan sumber magnesium alami yang mendukung fungsi otot. Selain itu, banyak suprager yang melengkapi diet mereka dengan magnesium glisinat atau treonat untuk memastikan mereka mempertahankan kadar magnesium yang optimal. Dengan memperhatikan mikronutrien penting ini, para suprager memperkuat upaya mereka dalam membangun otot, menjadikan konsumsi protein dan olahraga teratur lebih efektif dalam mempertahankan kekuatan dan vitalitas mereka seiring bertambahnya usia. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentari 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 6. Mempertahankan koneksi neuromuskular, memperkuat hubungan antara otak dan otot. Seiring bertambahnya usia, koneksi antara otot dan sistem saraf kita secara alami melemah, membuatnya lebih sulit bagi otak untuk mengirimkan sinyal ke otot agar aktif. Penurunan fungsi neuromuskular ini dapat menyebabkan pergerakan yang lebih lambat, koordinasi yang berkurang, dan hilangnya kontrol otot secara keseluruhan. Namun, individu yang tetap sehat dan bugar meski sudah berusia lanjut, sering disebut sebagai suprager, cenderung memiliki koneksi neuromuskular yang jauh lebih kuat dibandingkan lansia pada umumnya. Penelitian menunjukkan bahwa aktivitas tertentu dan suplemen dapat membantu mempertahankan hubungan krusial ini, memungkinkan mereka untuk mempertahankan koordinasi dan kekuatan otot mereka. Aktivitas yang membutuhkan koordinasi, seperti tai chi, menari, dan bahkan bermain pingpong, sangat efektif dalam memperkuat koneksi neuromuskular. Aktivitas-aktivitas ini membutuhkan otak untuk merekrut serat otot dalam pola yang tepat dan terkoordinasi, meningkatkan komunikasi antara sistem saraf dan otot. Studi menunjukkan bahwa lansia yang melakukan aktivitas-aktivitas ini 2 kali seminggu mengalami 31% lebih baik dalam mempertahankan koneksi neuromuskular dibandingkan mereka yang hanya mengandalkan latihan konvensional. Ini menunjukkan bahwa aktivitas yang menantang tubuh dan pikiran sangat bermanfaat dalam mempertahankan fungsi otot dan koordinasi seiring bertambahnya usia. Selain aktivitas fisik, beberapa suplemen juga dapat memainkan peran penting dalam melindungi sambungan neuromuskular, titik di mana saraf dan otot berkomunikasi. Asam alfa-lipoat dan asetil L-karnitin adalah 2 suplemen yang membantu mencegah kerusakan oksidatif yang dapat mengganggu fungsi neuromuskular. Antioksidan ini bekerja dengan menetralkan radikal bebas dan melindungi sel-sel dari stres oksidatif, yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan degenerasi otot dan penurunan fungsinya. Selain itu, latihan pernapasan dalam seperti box breathing dapat merangsang saraf vagus, yang merupakan pemain penting dalam komunikasi neuromuskular. Saraf vagus membantu mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk detak jantung dan kontrol otot, menjadikannya vital untuk mempertahankan fungsi otot dan koordinasi. Dengan menggabungkan aktivitas, suplemen, dan latihan-latihan ini dalam rutinitas mereka, para suprager memastikan bahwa koneksi neuromuskular mereka tetap kuat, memungkinkan mereka untuk terus menikmati tingkat kinerja fisik dan koordinasi yang tinggi meskipun telah memasuki usia lanjut. 7. Pelatihan resistansi progresif. Kunci untuk mempertahankan otot. Terakhir, salah satu kebiasaan terpenting untuk mempertahankan kekuatan otot seiring bertambahnya usia adalah pelatihan resistansi. Namun, tidak sembarang pelatihan resistansi. Pelatihan resistansi progresif adalah kuncinya. Para ahli di Universitas Tufts menyebutnya sebagai obat anti penuaan yang paling kuat yang tersedia untuk lansia. Bentuk pelatihan ini melibatkan peningkatan intensitas latihan secara bertahap untuk terus menantang otot, memastikan mereka beradaptasi dan menjadi lebih kuat seiring waktu. Konsep di balik pelatihan resistansi progresif adalah dengan meningkatkan beban atau resistansi dalam kenaikan kecil, Anda merangsang serat otot untuk tumbuh dan beradaptasi, yang membantu mengatasi hilangnya otot alami yang terjadi dengan penuaan. Penelitian menunjukkan bahwa 2 minggu pelatihan resistansi intensitas tinggi, yang dilakukan hingga titik kegagalan otot, dapat menghasilkan pertumbuhan otot yang lebih banyak dibandingkan dengan 5 minggu latihan intensitas sedang. Ini menekankan pentingnya tidak hanya berolahraga secara teratur tetapi juga menantang otot secara agresif untuk merangsang pertumbuhan dan kekuatan. Para suprager, individu yang mempertahankan kekuatan otot dan fungsi luar biasa meskipun sudah lanjut usia, biasanya fokus pada latihan kompaun yang melibatkan beberapa kelompok otot sekaligus. Latihan-latihan ini sangat efektif karena meniru gerakan fungsional alami, membantu lansia mempertahankan rentang gerak penuh dan keseimbangan otot secara keseluruhan. Selain itu, para suprager menekankan fase eksentrik dalam latihan yang melibatkan penurunan beban. Fase ini sangat penting untuk membangun kekuatan sambil meminimalkan tekanan pada sendi,
menjadikannya ideal untuk lansia yang ingin mempertahankan massa otot tanpa memberikan tekanan berlebihan pada sendi mereka. Menggabungkan pelatihan resistansi progresif dalam rutinitas kebugaran Anda adalah salah satu strategi paling efektif untuk melawan hilangnya otot terkait usia. Dengan fokus pada latihan compound, menantang kelompok otot secara progresif, dan menggunakan bentuk yang benar untuk melindungi sendi, lansia tidak hanya dapat mempertahankan kekuatan otot, tetapi juga meningkatkan kesehatan dan kemandirian mereka secara keseluruhan. Kebiasaan ini, bersama dengan praktik gaya hidup lainnya, memastikan bahwa Suprager terus berkembang secara fisik dan tetap kuat, mandiri, dan aktif selama bertahun-tahun yang akan datang. Terima kasih banyak telah menonton. Kami telah membahas banyak strategi luar biasa yang dapat membantu mempertahankan kekuatan otot dan vitalitas secara keseluruhan seiring bertambahnya usia. Dari memahami pentingnya mikronutrien dan pelatihan resistansi progresif, hingga berlatih aktivitas yang membutuhkan koordinasi dan mengelola peradangan, kebiasaan-kebiasaan ini benar-benar dapat membuat perbedaan dalam hidup Anda. Jadi, apa yang telah Anda pelajari hari ini? Adakah tips atau strategi tertentu yang mengena dengan Anda? Saya ingin mendengar apa yang akan Anda bawa ke dalam rutinitas harian Anda. Silakan bagikan satu hal yang Anda pelajari di kolom komentar di bawah dan beritahu kami bagaimana Anda berencana untuk menerapkannya. Jika Anda menyukai video ini dan merasa bermanfaat, silakan tinggalkan komentar, suka, bagikan, dan jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk lebih banyak konten tentang hidup kuat dan sehat seiring bertambahnya usia. Terima kasih lagi telah menonton. Dan saya berharap dapat bertemu Anda di video selanjutnya.